Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you all in a good condition, right? Today, we are going to continue our learning materials about taking simple phone message. Let's check it out. As usual, to make you easy in understanding the materials, I will speak in bahasa. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang learning objectives atau tujuan pembelajaran setelah kalian melihat video pembelajaran ini. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam pesan sederhana lewat telepon. Dan yang kedua, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai ungkapan dalam pesan sederhana lewat telepon. Oke, next to the materials. Yang pertama, yaitu social function atau purpose, fungsi sosial atau tujuan dari sebuah dialog yang berkaitan dengan memberikan pesan lewat telepon, yaitu to ask and give information in the simple phone message for developing interpersonal communication to others, atau untuk meminta dan memberi informasi dalam pesan sederhana lewat telepon untuk mengembangkan komunikasi interpersonal dengan orang lain. Kemudian, text structure atau struktur teks. Jika dialog itu berlatar belakang melalui telepon, secara otomatis ada caller atau penelpon dan receiver atau penerima. Nah, biasanya penelpon itu memulai dengan greeting, contohnya good morning, hello, dan lain sebagainya. Kemudian dia mention name atau menyebutkan nama. Dan yang ketiga, mention the purpose of calling atau menyebutkan tujuan dari telepon tersebut. Itu untuk caller atau penelponnya. Sedangkan untuk receiver, strukturnya yang pertama yaitu greeting atau membalas greeting dari penelpon yang tadi. Kemudian mention name. Yang selanjutnya asking what we can be done atau menanyakan apa yang bisa kami lakukan. What can I do for you? What can I help for you? Dan lain sebagainya. Kemudian, write down the message atau menulis pesan jika caller atau penelponnya itu memberikan pesan kepada penerima telepon tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah expressions in taking simple phone message. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta atau memberikan pesan melalui telepon. Coba kita lihat pada tabel yang sebelah kiri. Di situ ada asking the caller to leave a message atau ungkapan untuk meminta penelpon meninggalkan pesan. Jadi pada tabel ini, ungkapan-ungkapannya itu kita gunakan ketika kita ingin meminta penelpon untuk meninggalkan pesan ketika orang yang ingin diajak bicara itu tidak berada di tempat. Ya, saya garis bawahi lagi bahwa ungkapan ini kita gunakan untuk meminta penelpon meninggalkan pesan ketika orang yang ingin diajak bicara itu tidak ada di tempat. Kalian bisa menggunakan ungkapan Would you like to leave message? Atau if I can take your name and number, I'll ask him to call you back. Dan seterusnya. Atau kalian bisa mencari ungkapan-ungkapan yang lain melalui referensi lainnya, ya. Kemudian untuk tabel yang sebelah kanan adalah leaving a message to the phone receiver atau ungkapan untuk memberikan pesan. Kalau tadi ungkapan untuk meminta penelpon meninggalkan pesan, berarti ini adalah balasannya. Ketika sudah ada yang meminta meninggalkan pesan, berarti kita harus memberikan ungkapan atau awalan untuk memberikan pesan, ya. Bisa menggunakan can you tell him that bla 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 bla. Nah, titik-titiknya itu kalian lanjutkan dengan pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang yang kamu cari ketika orangnya itu tidak berada di tempat. Nah, di sini ada 4 expression atau 4 ungkapan untuk memberikan pesan atau kalian bisa mencari pada referensi yang lainnya. Saya yakin banyak sekali ya ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memberikan pesan dan meminta penelpon meninggalkan pesan.
Oke, bisa dipahami ya? Yang selanjutnya adalah contoh dialog yang berlatar belakang melalui telepon. Dan untuk tabel yang sebelah kanan adalah contoh soal yang kemungkinan akan keluar jika materinya berkaitan dengan dialog melalui telepon. Nanti bisa kalian baca, kemudian bisa kalian coba menjawab di buku kalian. Untuk sekarang silakan coba dibaca dulu dan dipahami dialognya sebelum nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Cukup ya, kalian sudah membaca, kemudian kita langsung fokus kepada kalimat yang berwarna hijau, merah, dan biru. Yang pertama, coba pada kalimat yang berwarna hijau. Ada kalimat, "Can I speak to Mr. Dewa Agung, please?" Yang artinya, bisakah saya berbicara kepada Mr. Dewa Agung? Berarti penelpon itu ingin mencari Mr. Dewa Agung. Ya, kemudian untuk kalimat yang berwarna merah ada kalimat "Would you like to leave a message for him?" Yang artinya, apakah Anda ingin meninggalkan pesan untuknya? Berarti ini penerima itu memberikan ungkapan atau menanyakan apakah ingin meninggalkan pesan atau tidak. Ya, kemudian dijawab oleh penelpon yang ada di kalimat warna biru. "Yes, please, tell him to call me back after his teaching this afternoon." Berarti si penelpon itu memberikan pesan kepada penerima untuk disampaikan kepada Mr. Dewa Agung supaya call me back after his teaching this afternoon. Ada kata call me back, berarti harus menelpon balik penelpon setelah mengajar siang ini. Jadi itu pengaplikasian ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari di sebelumnya di dalam dialog. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melihat contoh form atau formulir yang digunakan untuk menuliskan pesan melalui telepon kepada orang lain. Sekarang coba kalian lihat di layar kalian masing-masing. Di sini ada the telephone message form atau form penulisan pesan melalui telepon. Kalau pada penjelasan saya yang sebelumnya ada contoh dialog yang mana orang menelpon mencari orang lain tetapi orang itu tidak berada di tempat karena sedang ada urusan yang lainnya. Nah, biasanya si penerima telepon itu akan mengisi form pesan melalui telepon seperti yang ada di layar kalian ini. Ya. Contohnya mungkin bisa bervariasi, tidak selalu seperti ini, tapi ini bisa mewakili bahwa form penulisan pesan melalui telepon itu secara umum adalah seperti ini. Kita lihat yang paling atas di sini ada attention atau to, berarti untuk siapakah pesan ini. Kemudian ada from, dari siapa, dan of itu nama perusahaan. Nama perusahaan itu perusahaan dari siapa ya. Kemudian yang ada di tabel ini adalah pilihan-pilihan pesan yang disampaikan oleh penelpon. Jadi nanti tinggal dicentang saja atau jika ada pesan yang lainnya nanti bisa ditambahkan. Kemudian phone number di sini adalah nomor telepon si pemberi pesan, tanggal diambil pesan, time itu waktu diambil pesannya kapan. Kemudian message di sini adalah pesan tambahan ketika di pilihan ini tidak ada. Ya. Kemudian taken by itu adalah yang menulis pesan siapa, berarti si penerima telepon tersebut. Nah, ini adalah formulir yang memudahkan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain melalui telepon. Bisa dipahami ya? Dan yang selanjutnya, example to fill the telephone message form atau contoh penulisan pesan dalam form.
Sebelah kiri ada dialog melalui telepon antara Nurul dan Viola, dan di sebelah kanan itu adalah form telepon message yang sudah terisi berdasarkan dialog ini. Ya, coba dialognya bisa kalian baca. Oke, cukup ya. Nah, sekarang Nurul itu adalah sebagai penerima, sedangkan Viola itu adalah sebagai penelpon. Nurul itu merupakan Bella Wisata Tours and Travels, dan Viola itu adalah dari Universal Bank. Kemudian, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, formulir penulisan pesan ada di sebelah kanan. Yang pertama ada attention atau to, berarti tertuju untuk siapa, yang dicari siapa. Ternyata di sini adalah yang dicari Mr. Wendy, seperti yang diucapkan Viola. Hello, this is Viola from Universal Bank. Could I speak with Mr. Wendy, please? Berarti yang dicari adalah Mr. Wendy. From dari siapa? From ternyata dari Viola, ya. From dari Viola, karena di sini yang mencari adalah Viola. Kemudian dari perusahaan mana? Dari perusahaan Universal Bank. Dan pesannya apa? Coba kalian lihat di tabel kotak ini ya. Pesannya ada want to see you dan urgent. Bisa kita lihat di kalimatnya dialog Viola yang alright, please tell him that I will be in your office between 3 and 4 this afternoon. We will talk about tour to Singapore next month. Berarti ini menunjukkan bahwa Viola itu ingin berbicara secara langsung dan bertemu secara langsung dengan Mr. Wendy. Kemudian phone number di sini tidak disebutkan, jadi not mention. Date, tanggalnya juga tidak disebutkan, berarti not mention. Dan time-nya, time itu waktu, di sini disebutkan between 3 and 4 this afternoon, antara jam 3 atau jam 4 this afternoon. Kemudian message-nya apa? Kalau di sini di atas tadi sudah dicentang want to see you dan urgent. Nah, message-nya bisa kalian tambahkan bahwa Miss Viola will be in the office between 3 or 4 for talking about the tour to Singapore. Nah, jadi bisa dijelaskan secara detail message-nya itu di kolom message. Kemudian taken by diambil oleh siapa? Si penerima teleponnya. Siapa penerima teleponnya? Yaitu Nurul. Penerima teleponnya adalah Nurul. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalian sudah bisa mengisi formulir telepon melalui percakapan melalui telepon. Oke, saya yakin ini cukup gampang sekali. Jadi bisa dipahami dengan cepat. Oke, saya kira cukup sekian learning video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik. And see you again on the next learning video. And don't forget to keep healthy and stay safe everyone. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.